Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam semangat Ibu Bapak guru hebat. Perkenalkan, nama saya Rahmatika Nailu, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari SDN nomor 38 Hulondalangi, Kota Gorontalo. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif. Tahap awal dalam implementasi aksi nyata budaya positif ini saya mulai dengan melakukan penyebaran pemahaman budaya positif pada rekan guru melalui kegiatan komunitas belajar di SDN nomor 38 Hulondalangi, Kota Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang sudah bersedia hadir pada kegiatan diseminasi pada hari ini, di mana kegiatan ini merupakan tugas saya dalam program calon guru penggerak. Jadi ini merupakan aksi nyata dari modul 1.4 tentang diseminasi disiplin positif. Dan pada siang hari ini adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima adalah 5 posisi kontrol guru, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Menurut Ibu Oma, disiplin itu apa? Aturan. Apalagi? Iya. Kalau kita mendengar kata disiplin, pasti yang terbesit di pikiran kita itu adalah aturan. Kalau aturan itu pasti sebagian besar yang kita gunakan itu misalnya contoh, jangan membuang sampah, ya kan? Jangan kata menggunakan kita kalau bicara tentang aturan itu pasti tentang sebuah larangan, ya, larangan yang kita minta bahwa siapapun yang terlibat di dalam sebuah komunitas itu maka wajib mengikuti aturan yang kita terapkan. Itulah disiplin menurut kita ya Ibu Bapak. Tapi setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya baru memahami bahwa yang dimaksud dengan disiplin itu adalah proses pengendalian diri yang timbul dari kesadaran dan bukan paksaan. Jadi kalau kita lihat konsep disiplin yang kita pahami sebelumnya dengan konsep disiplin yang sebenarnya itu sebenarnya bertolak belakang. Karena kalau disiplin yang kita tonton itu kan pasti aturan yang tidak boleh dilanggar. Itu disiplin kan, mengikuti aturan. Nilai bukan kebajikan universal. Nah, kebajikan universal ini ada kaitannya dengan disiplin positif karena nilai-nilai kebajikan universal ini yang akan menjadikan panduan kita untuk menerapkan disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan yang pertama itu adalah profil pelajar Pancasila, kita sudah ketahui bersama. Profil pelajar Pancasila ini ada 6, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Semua materi ini punya keterkaitan ya Ibu Bapak. Jadi kita sudah mengenal apa itu disiplin positif dan bagaimana menerapkan disiplin positif itu dengan nilai-nilai kebajikan. Dan sekarang kita akan melihat teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Apa itu motivasi, apa itu hukuman dan penghargaan, dan bagaimana itu restitusi. Ini akan memiliki keterkaitan sampai dengan bab terakhir ya Ibu Bapak. Yang pertama kita bahas adalah teori motivasi. Kalau kita bicara motivasi, menurut Bapak Ibu motivasi itu apa? Semangat. Dorongan, semangat. Kira-kira kalau motivasi itu lahir dari dalam diri kita sendiri atau dari orang lain? Yes, bisa dari orang lain dan bisa dari diri sendiri. Jadi motivasi itu terdiri dari dua, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu motivasi dari dalam diri kita, sedangkan ekstrinsik itu adalah motivasi dari luar atau dari orang lain. Terkadang kita itu tidak memiliki motivasi, tapi orang lain bisa membuat kita termotivasi. Terkadang seperti itu ya.
menjelaskan tentang ini, saya ingin bertanya dulu Ibu Bapak. Menurut Ibu Bapak, apakah penghargaan itu bisa memberikan dampak yang tidak baik kepada orang yang kita berikan penghargaan? Bisa. Iya, bisa. Bisa ya? Bisa. Iya. Potensinya ada. Potensinya ada, iya. Jadi kalau kita lihat dari ketiga perbedaan ini, hukuman, penghargaan, dan restitusi, ini kalau kita bicara tentang hukuman tentunya akan membawa dampak yang negatif. Kenapa? Karena hukuman itu sifatnya sebagai konsekuensi negatif untuk perilaku yang dianggap salah, dan itu kita sering lakukan. Contoh, kalau anak yang salah, biasanya kita tidak mencari tahu dulu kenapa dia melakukan sebuah kesalahan, tapi kita pasti akan memvonis dia dan memberikan dia hukuman. Seperti itu ya, dan ini lumrah untuk kita. Yang berikut adalah penghargaan. Penghargaan adalah pemberian apresiasi atau imbalan sebagai konsekuensi positif untuk perilaku yang dianggap baik, yang bertujuan untuk memotivasi individu. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa penghargaan itu juga bisa membawa dampak negatif. Contoh, anak yang terlalu banyak dipuji, penghargaan itu kan bisa berupa pujian, seperti itu ya. Anak yang terlalu dipuji, sering dipuji, pasti bakal makan puji. Pasti banyak begitu. Begitu juga kayak penghargaan berupa hadiah. Jadi anak-anak yang tidak mendapatkan hadiah ini pasti akan timbul rasa iri atau kecemburuan. Sehingga itulah kenapa penghargaan itu juga bisa bersifat negatif. Jadi penghargaan itu tidak selamanya baik untuk kita lakukan sebagai alat memancing motivasi dari anak-anak, karena bisa jadi penghargaan itu juga bisa membawa dampak yang negatif. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Nah, restitusi ini Bapak Ibu merupakan pendekatan yang fokus pada pemulihan hubungan dan tanggung jawab, di mana individu diajak memahami dampak dari tindakan mereka dan memperbaiki kesalahan dengan cara yang lebih positif dan berkelanjutan. Mungkin dari Bapak Ibu kira-kira ada tanggapan lain terkait hukuman atau konsekuensi? Kalau dari saya, satu sama lain dia biasa yang seperti katakan tadi itu, yang dikatakan ketika itu benar sekali, karena kalau konsekuensinya mereka ada efek jerahnya juga, dan diambil segi positif, bisa ditangkap. Dari saya penerapan. Jadi contoh misalnya anak yang tidak sholat, misalkan diberi hukuman apa, misalnya membaca surah apa gitu kan, itu merupakan hukuman. Jadi kegiatan membaca itu merupakan hukuman menurut saya. Sedangkan konsekuensi ini lebih berbicara pada risiko. Jadi ketika anak tidak sholat, konsekuensinya akan diberikan hukuman gitu. Jadi ketika berbicara konsekuensi, level konsekuensi ini sebelum memberikan hukuman itu pada tahap akhir penerapannya. Iya. Gitu. Jadi anak yang tidak sholat akan mendapatkan konsekuensi. Nah, konsekuensinya apa? Ya berupa hukuman tadi itu. Jadi ada jalur tersendirinya gitu. Oke, saya paham. Ibu Bapak sudah menyusun keyakinan kelas di kelas masing-masing? Sudah ya? Guru mapel juga harusnya punya keyakinan kelas di setiap mata pelajarannya. Kelas itu biasanya memang sudah ada begitu, gurunya yang menentukan. Jadi kayak di kelas tidak boleh lapas fatwa, di kelas tidak boleh mau makan jam jam istirahat, makan itu jam istirahat, itu peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah sebuah perjanjian yang dirancang bersama dengan melibatkan siswa. Jadi keyakinan kelas ini harus disusun bersama siswa, bukan kata-kata gurunya, tapi kata-kata dari siswanya. Jadi kita bikin perjanjian, kamu mau seperti apa di kelas ini? Misalnya ibu orang mau tidak boleh kotor. Nah, kalau tidak boleh kotor, apa yang harus kita lakukan supaya kelas tidak boleh kotor? Nah, tapi Ibu Bapak, keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata jangan dan tidak. Keyakinan kelas itu dia harus bersifat positif. Jadi dalam menyusun keyakinan kelas, kita biasakan untuk menggunakan kalimat-kalimat positif yang memang rujukannya adalah sebuah aturan.
guru, kita harus memahami yang namanya 5 kebutuhan dasar dari manusia. Pertama adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Kalau ini kebutuhan utama kita, misalnya makan, minum, mandi, dan lain sebagainya, bahwa kita butuh itu semua. Yang kedua adalah butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga saya rasa Bapak Ibu paham ya, karena sebagai guru kita melihat anak itu, mereka itu pasti butuh kasih sayang dari kita dan rasa diterima. Yang berikut adalah mereka butuh penguasaan. Penguasaan di sini itu maksudnya adalah pengakuan terhadap prestasi mereka. Jadi misalnya kalau ada anak-anak yang memang mampu, kita akui itu. Sekalipun misalnya dia ada kelemahannya lebih banyak daripada kelebihannya, paling tidak kita harus mengakui sedikit kelebihannya itu. Yang berikut adalah kesenangan. Ini kita manusia semua butuh yang namanya sebuah kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Kebebasan dari berpendapat, kebebasan mengungkapkan saran dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan 5 kebutuhan dasar. Dunia berkualitas ini adalah dimana dalam pikiran kita, di dalam pikiran kita ini ada orang-orang spesial, begitu, atau hal-hal yang menarik yang membuat kita lebih senang, begitu loh. Dimana kita menyimpan semua gambaran dari semua yang kita inginkan, bisa berisi orang-orang, hal apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat kita merasa bahagia. Ini yang dimaksud dengan dunia berkualitas. Biasanya dunia berkualitas ini dia tumbuh di dalam pikiran kita, bukan secara nyata ya, tapi tumbuh dalam pikiran kita, di mana memori pikiran kita menyimpan orang-orang yang mungkin bisa membawa kebahagiaan terhadap diri kita sendiri. Jadi kita tidak berpikir tentang kita sebagai guru, tapi tentang anak-anak ya. Apakah kita sebagai guru masuk di dalam dunia berkualitasnya anak-anak atau tidak? Apakah kita sebagai guru masuk bagian dunia mereka atau tidak? Jangan sampai kita tidak berada di dalam dunianya mereka. Guru itu Ibu Bapak, yang pertama kita sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Saya jelaskan dulu ya. Yang pertama sebagai penghukum. Tentunya ini ada di diri kita semua ya. Pasti. Iya. Menghardik, menyakiti, bahkan sampai mencubit dan memukul, itu termasuk kategori guru pada perilaku kontrol penghukum. Dan itu masuk pada kategori negatif Ibu Bapak. Buat merasa bersalah. Jadi seolah-olah kita orang membuat bahwa semua kekacauan yang terjadi ini dia kesalahan begitu. Jadi semua soal orang bikin dia itu merasa bersalah dengan apapun yang terjadi, itu sudah jadi bersalah itu. Yang kedua adalah sebagai posisi teman, dimana orang itu kayak menganggap siswa ini adalah teman. Dan yang berikut adalah pemantau, memvonis DP kesalahan itu apa, dan orang langsung menjatuhkan hukuman atau konsekuensi, itu termasuk pemantau. Dan yang terakhir ini adalah Ibu Bapak sebagai manajer, dimana Ibu Bapak bisa mengambil peran sebagai manajer. Manajer itu tidak boleh langsung memvonis salah, tapi mencari tahu dulu kenapa dia berbuat demikian, alasannya apa, dan sama-sama mencari solusi. Jadi sebagai seorang manajer, guru harus bisa menjadi seorang coach bagi muridnya. Jadi mencari solusi bersama, memecahkan permasalahan bersama. Tolong bantu Ibu menjaga kelas ini supaya ikut terjaga kebersihannya. Itu kan tolong. Ya kalau nanti kelas ini kotor, Ibu mau dapat tegur kepala sekolah. Mungkin seperti itu ya? Iya, kalau itu yang Bapak bilang itu posisi teman, karena kita mengajak mereka untuk bekerja sama. Oh, bukan merasa bersalah? Iya, membuat rasa bersalah. Jadi seolah-olah kita membuat bahwa apapun yang terjadi pada saat itu, kesalahan itu maksudnya 100% kesalahan dari si anak ini, begitu. Oh iya. Menstabilkan identitas. Jadi contoh kalimat yang kita utarakan, iya kalau jadi ibu juga pasti ibu mau marah, gitu kan. Cuman orang tarik lagi ke validasi tindakan yang salah.
kira-kira ada cara lain tidak supaya, maksudnya mau menyelesaikan masalah selain dengan kekerasan. Orang buat bahwa dia sadar perbuatan itu salah, tapi kita orang carikan solusi begitu. Kira-kira ada cara lain tidak? Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini kita orang bawa dia ke keyakinan kelas tadi. Yang sesuai tidak, ada orang punya keyakinan kelas. Tidak Bu, kalau tidak sesuai keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Atas kesempatannya, kegiatan diseminasi disiplin positif pada siang hari ini sudah selesai. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan selanjutnya adalah penerapan pemahaman pada siswa dengan membentuk keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, apa kabar hari ini? Nah, sebelum kita memulai kegiatan atau aktivitas kita pada hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk menyusun yang namanya sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nantinya akan menjadi sebuah perjanjian antara kalian dengan Ibu tentang hal-hal apa saja yang akan kita tanamkan bersama di dalam kelas 4A. Nah, sebelumnya Ibu mau mengajak kalian untuk melihat kelas impian. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan ya beberapa kelas impian. Nah, caranya kalian akan memilih kelas impian apa yang kalian mau. Nah, setelah kalian memilih kelas impian, kalian akan menuliskan kira-kira apa yang akan kalian lakukan untuk mewujudkan kelas impian. Kalian paham? Ya. Nah, kelas impian ini yang pertama ada kelas bersih, kelas aman, kelas nyaman, dan kelas tertib. Ini adalah kelas impian. Nah, kalian Ibu berikan kebebasan untuk memilih kelas impian kalian itu seperti apa. Dan setelah itu, kalian akan menuliskan hal apa saja yang akan kalian lakukan untuk menciptakan kelas impian tersebut. Bisa ya, Ibu akan membagikan stick note. Nanti tolong kalian tuliskan nama kalian. Setelah itu, kalian tuliskan kelas impian kalian. Paham ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rara Anggaran Widya Jarapa dari kelas 4
A, keyakinan kelas itu penting melatih kita untuk bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairuni Samakodokit. Keyakinan kelas itu sangat penting dan melatih kita untuk bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Jaidilaga. Saya dari kelas 4A. Keyakinan kelas itu penting, melatih kita untuk disiplin. Demikianlah pemaparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.